Salam Patunggilan, Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar panjenengan semuanya hari ini? Baik semua, bukan? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita bersama dengan keluarga yang kita cintai. Pada hari ini, kita ada di dalam suasana bulan keluarga. Dan ibadah keluarga saat ini kita lakukan dalam rangka kita merasakan akan kehangatan persaudaraan bersama dengan anak-anak kita. Karena tepat di dalam ibadah kita saat ini, kita memperingati Pekan Anak GKJW. Untuk itu, mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita, namun terlebih dahulu, mari kita mempersiapkan hati kita, seraya kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini, kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan menggunakan syair Kidung Jemaat nomor 184, baitnya yang pertama dan kedua. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran dan mata hati kami, sehingga firman ini dapat kami hayati dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Alkitab Kejadian pasal 27 ayat 30 sampai 40. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak, ayahnya, kepadanya, "Siapakah engkau ini?" sahutnya.
Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hakku sulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh bertanya kepada kita semuanya, yang dalam hal ini pernah menjadi seorang anak, kira-kira apa yang didambakan dari seorang anak kepada orang tuanya? Monggo panjenengan jawab. Kira-kira apa yang sangat didambakan oleh seorang anak kepada orang tuanya? Ya, mungkin panjenengan bisa setuju, bisa saja tidak. Kalau saya pribadi, sebagai seorang anak, yang saya dambakan adalah restu dari orang tua. Bukankah restu dari orang tua itu sesuatu yang penting bagi kita sebagai anak, yang mana dengan restu orang tua kita bisa berjalan dan memulai segala sesuatu dengan jauh lebih tenang, karena kita tahu bahwa perjalanan kita atau mungkin juga perjalanan anak-anak kita ke depan adalah perjalanan yang sangat panjang dan perjalanan yang syarat akan tantangan. Sehingga kalau kita sebagai orang tua tidak mampu memberikan restu kepada anak-anak kita, itu yang kemudian menjadikan anak-anak kita pasti mereka gelisah, mereka merasakan ada sesuatu yang kurang lengkap dalam dirinya, sehingga bisa saja lalu kemudian di saat mereka menjalani perjalanan kehidupannya, mereka lalu kemudian menjumpai sesuatu yang tidak kita inginkan, karena restu dari kita sebagai orang tua tidak membersamai mereka. Restu dari orang tua tidak lain adalah sebuah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan untuk keselamatan anak kita. Sehingga doa yang terbaiklah yang kita berikan dan kita mohonkan kepada Tuhan boleh terjadi atas anak-anak kita. Karena kita percaya bahwa setiap orang tua memiliki harapan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari bacaan yang baru saja dibaca oleh anak kita tadi, yang terambil dari Kejadian 27 ayat 30 sampai dengan 40, di sana ada seorang anak yang dalam hal ini memohon kepada orang tuanya, lebih tepatnya kepada ayahnya, untuk mendapatkan berkat yang seharusnya dia terima. Dia adalah Esau, yang kita tahu bahwa cerita Esau, Yakub ini begitu terkenal. Bagaimana di sini Yakub merampas hak kesulungan Esau, sehingga Esau merasa kehilangan. Sehingga dengan kesadaran inilah Esau memohon kepada orang tuanya, yang dalam hal ini adalah Ishak. Dia memohon supaya ia mendapatkan berkat setelah haknya dirampas oleh saudaranya. Esau berharap supaya ayahnya memberikan berkat itu, karena dia berpikir bahwa dia akan berjalan, menjalani kehidupannya, dan dia menginginkan berkat itu dengan harapan supaya perjalanannya akan menemui keselamatan, berkat restu dari orang tuanya. Sehingga kalau kemudian Esau meraung-raung, menangis, memohon kepada ayahnya, itu tentunya sesuatu yang sangat wajar. Karena bagi seorang anak, restu dari orang tua adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku dan anak-anak yang saya cintai, belajar dari kisah Esau yang memohon berkat kepada ayahnya, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Tentunya kita para orang tua, jangan sampai kita melupakan akan sebuah berkat yang diperlukan untuk anak-anak kita di dalam mereka memulai sebuah perjalanan panjang untuk menyusuri kehidupannya, untuk meraih cita-citanya. Karena restu kita sebagai orang tua sangatlah penting bagi anak-anak kita. Mungkin kita suatu saat bisa saja karena emosi dalam diri kita, lalu kemudian saya tidak setuju atas apa yang akan engkau lakukan. Mungkin kita sebagai orang tua berpotensi mengatakan hal yang demikian. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, firman ini mengajarkan kepada kita harus memberikan restu itu. Dan bila mungkin dari penjenengan ada saatnya penjenengan tidak setuju dengan langkah yang akan ditempuh oleh anak-anak kita, tolong berikan alasan yang jelas. Tolong berikan argumentasi yang jelas, yang masuk akal, yang bisa diterima oleh anak-anak kita, sehingga mereka memahaminya, lalu kemudian bisa mengerti akan maksud kita. Kenapa kita tidak setuju dengan langkah atau keputusan yang mereka ambil. Sehingga dari sini ada dialog yang bisa terjalin dengan baik, ya. Ada dialog yang bisa terwujud dengan hangat, sehingga di antara kita, orang tua dan anak, senantiasa hidup di dalam keharmonisan dan kebersamaan. Sehingga dengan itu semuanya, kita sebagai orang tua dan kita sebagai anak bisa saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain. Tapi perlu kita garis bawahi, berikanlah restu, berikanlah berkat yang menjadi hak bagi anak-anak kita. Karena berkat dan restu kita sebagai orang tua
perjalanan hidup anak-anak kita akan senantiasa memberi kekuatan dan ketenangan hingga keberhasilan. Kiranya ini semuanya menjadi pembelajaran bagi kita, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai anak. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyampaikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan, dan kita akan mengiringinya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 420, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Yesus kawan anak-anak. Yesus kawan anak-anak, juga kawanku. Bimbing tangan, tuntun aku sertamu. Ajar aku melakukan yang benar dan baik. Pimpin aku memikirkan hal yang baik. Bimbing aku tiap saat sampai ku besar, mendengar pesan firman-Mu yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati firman kami pada hari ini, Tuhan. Tuhan, tolong berkatilah firman kami pada hari ini, Tuhan, sehingga bisa menjadi kekuatan bagi roh dan jiwa kami, Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa mendoakan orang tua kami yang telah merawat kami dari kecil, Tuhan, sampai pada saat ini. Tuhan, tolong berkatilah mereka pada pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan mereka lancar, dan juga berilah mereka kesehatan, Tuhan, agar dapat senantiasa bekerja bagi kami dan juga untuk mencukupi segala kebutuhan kami, Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bersekolah karena adanya pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Tolonglah Kau berkati kami dan tuntunlah kami di rumah supaya kami bisa belajar dengan baik meskipun kami tidak bersekolah. Ya Tuhan, moga-moga semua virus ini, virus COVID-19 ini terhenti, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Itulah tadi doa dari anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami juga melanjutkan dengan doa untuk bangsa dan negara kami. Yang tentunya kami semuanya berharap biarlah kami boleh bertahan dan kami boleh berdamai dengan pandemi virus corona yang saat ini melanda bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, untuk kami semuanya boleh memetik hikmat dan sekaligus memiliki hati dan sikap untuk senantiasa waspada terhadap pandemi virus corona ini, sehingga kami semuanya boleh terhindar dari virus ini dan bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik sesuai dengan apa yang kami inginkan dan tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami teringat terhadap keberadaan Jemaat-Mu Tuhan, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Segaran, di mana pada tanggal 12 Juli
atau minggu besok kami akan memulai kembali untuk ibadah di gereja ini. Tentunya kekuatan, hikmat senantiasa kami perlukan di dalam kami menjalankan ibadah kami sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Sehingga di dalam ibadah nanti kami boleh senantiasa menjalaninya dengan penuh syukur dan kekhidmatan, sehingga kami bisa merasakan kembali kebersamaan meskipun saat ini kami terus ada di dalam situasi waspada terhadap virus corona ini, ya Bapak. Kami juga teringat terhadap saudara kami yang mungkin saat ini belum bisa menjalankan aktivitasnya, atau mungkin juga belum bisa bersama dengan kami membangun ibadah, baik di rumah kami masing-masing maupun di gereja nantinya. Karena mereka saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Kinasih dari Segaran II, untuk Ibu Tarso, dan juga Bapak Adi Prastio dari Ndelanggu, dan mungkin juga yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak, kiranya Engkau senantiasa menganugerahkan kekuatan dan juga kesembuhan kepada mereka, sehingga suatu saat nanti mereka boleh bersama dengan kami membangun ibadah, baik di lingkungan kelompok kami masing-masing maupun di gereja. Kami serahkan juga Tuhan para orang tua kami yang karena kelemahan fisiknya mereka tidak bisa bersama dengan kami. Kami percaya Engkau senantiasa ada membersamai mereka Tuhan, menghibur hati mereka dan menguatkan kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa bersukacita dalam kondisi kelemahannya. Mereka bersyukur karena mereka masih menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang melayakkan persembahan kami ini, sehingga layak untuk kami persembahkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Inilah Tuhan doa kami menyerahkan setiap kami, baik pribadi maupun keluarga. Kiranya Allah berkenan menyertai kami dan memberkati kami, sehingga segala kebutuhan kami Tuhan cukupkan dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kehidupan keluarga kami benar-benar menjumpai sukacita dan berkat Tuhan atas kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Allah senantiasa ada menyertai kami dan menaungi kami dengan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa, kami memohon, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang
dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, dan tentunya kita tidak akan melupakan apa yang telah Tuhan nyatakan melalui firman-Nya pada saat ini, untuk kita senantiasa mengingat akan keberadaan anak-anak kita. Tentunya kita sebagai orang tua di dalam menyampaikan berkat dan restu kepada mereka. Dan kita sebagai anak-anaknya, mari kita senantiasa patuh dan hormat kepada orang tua kita. Untuk itu mari kita akhiri ibadah keluarga saat ini dengan kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Sang Sumber berkat dan kekuatan, Tuhan Yesus, Sang Sumber kasih, dan Roh Kudus, Sang Sumber tuntunan kebijaksanaan, kiranya menyertai kami semuanya, para orang tua dan anak-anak, untuk senantiasa mengingat akan kasih dan kemurahan Tuhan, untuk kemudian kami rasakan sebagai berkat Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami, mulai dari saat ini hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin.